adalah ciptaan yang berharga. Anda adalah masterpiece-nya Tuhan. Kenalilah diri Anda dan gali setiap potensi Anda dan jadilah pribadi yang positif. Change your life. Change your life. Iya, shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir. Masih tetap di channel saya Debbie Basir TV. Kita kembali berjumpa lagi di dalam konten yang baru yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang pengenalan diri. Saya sudah bersama dengan Coach Rama hari ini, masih berbicara tentang pengembangan diri. Kenapa saudara? Karena ada banyak orang yang menganggap ini sepele, bahkan tidak terpikirkan. Ya Coach Rama, sejauh mana ini menurut Coach Rama seseorang itu harus mengembangkan dirinya? Pengembangan diri itu menurut saya itu hal yang sangat krusial sebetulnya. Karena itu adalah fondasi yang kuat bagi seseorang ya, atau seorang pribadi itu untuk dia sukses dalam kehidupan dia. Nah, ya kita kalau bahas sukses itu apa tuh terlalu banyak, terlalu luas ya. Ada yang bilang orang sukses menurut sekuler bisa kadang bertentangan dengan yang firman Tuhan. Ya. Jadi kita batasin aja dalam hal ini, yaitu mengenali potensi diri sendiri. Nah, jadi itu yang paling penting. Setiap orang itu pasti bisa mengembangkan diri. Ya, dan harus mengembangkan diri karena di dalam Alkitab juga dikasih tahu bahwa setiap orang pasti minimal ada satu talenta. Nah, jadi ya kan? Gambaran tentang talenta ya. Iya, Tuhan ada dikasih 1, ada kasih 5, ada kasih 10. Tapi nggak ada ceritanya dalam Alkitab yang tidak punya talenta, Bu. Malah ada yang punya 1 dia kubur. Nah, ya itu yang bahaya. Punya 1 karena dia takut, karena dia minder. Cuma 1. Malah dia tidak kembangkan, dia kubur, dia malu, dia simpan, akhirnya nggak berkembang. Iya, itu juga gambaran orang yang tidak mau mengembangkan tidak mau, salah satunya itu. Jadi menurut saya sangat-sangat penting untuk kita mengetahui diri kita sendiri ini apa. Paketnya apa nih yang Tuhan kasih nih kepada kita. Kita harus tahu. Begitu kita udah tahu plus minusnya kita, baru kita aktualisasi diri. Menjadi berkat bagi lingkungan kita. Jadi kuncinya yang pertama mau dulu dong, pastinya. Harus mau. Iya, karena memang saudara, saya tuh banyak menemukan orang itu yang sama sekali nggak ngerti loh. Coach, bahkan kemarin di pembahasan kita yang pertama itu ada satu komen tuh yang bilang begini, aduh saya nggak setuju ya bicara warna-warna begini. Itu tuh kayak ahli nujum. Itu gimana? Saya sempat baca juga itu, saya ketawa juga. Tolong dikasih kita dibilang ahli nujum. Sebetulnya yang kita sedang bahas di sini ini bukan hal yang baru. Pengetahuan, dan sebetulnya pengetahuan itu terinspirasi dari Alkitab. Karena Tuhan menciptakan, dan sekarang kita pikirkan aja hewan aja. Saya yakin ada di antara kita yang nggak tahu semua hewan di seluruh dunia. Ada di bawah dasar laut ini hewan-hewan yang belum terekspos, belum tereksplor. Nah, demikian juga dengan manusia. Itu meskipun kita udah bahas 3 seri ya, para pemirsa mungkin udah mulai ngerti sanguin, koleris, melankolis, flegmatis apa. Nah, dengan kombinasi masing-masing, katakan Bu Debbie sekarang koleris, melankolis ya. Nah, saya koleris. Atau ada Bu Debbie nanti ketemu suatu waktu koleris, melankolis yang lain, tapi nggak sama, tetap beda ya. Meskipun paketnya labelnya sama, KM. Tapi itu yang membedakannya kadarnya atau apanya, persentase? Bisa kadar. Bahkan gini Bu, katakan nilainya sama, tapi bisa beda karena kan cara kita dibesarkan beda, lingkungan kita beda, budaya, bahasa kita, KM ala Jawa sama KM ala Maluku kan beda. KM itu bukan kapal motor ya, koleris, melankolis. Koleris, melankolis. Bahkan saya kemarin sempat berbincang-bincang nih, Coach ya, sama orang-orang yang sebenarnya kalau saya lihat bukan orang di kampung yang benar nggak ngerti, orang kota di Jakarta loh. Waktu saya bilang, ibu melo ya, dia bilang melo itu apa ya? Dan itu masih banyak kita temukan loh, Coach, orang-orang bahkan Kristen yang belum ngerti itu gimana tuh? Ya memang sebetulnya kalau pengetahuan ini sendiri sudah sangat lama, berapa ratus tahun sebelum Masehi sudah ada. Cuma memang mungkin hanya bagi mahasiswa psikologi yang minimal tahu. Dan sekarang pun pengembangan dari pengetahuan ini juga begitu luas ya kan. Jadi orang mungkin lebih update dengan yang terbaru. Bahkan di gereja-gereja sebagian sudah di gereja juga ada pakai mungkin teori yang lain ya. Tapi padahal yang ini yang lebih simple, lebih dasar, lebih sederhana, yang menurut saya sudah terbukti ratusan tahun
Jadi ya itu yang Tuhan berikan ke saya. Jadi ya itu yang saya kembangkan dan ternyata begitu membantu banyak orang. Nah, sebagian gereja itu juga sudah memakai ini untuk membantu konseling pranikah. Karena sebenarnya banyak masalah dalam kehidupan manusia itu timbul karena ketidakmengertian. Kalau saya suka pakai bahasa gini, Coach, kenapa banyak masalah terjadi? Karena banyak orang nggak tahu diri. Nggak tahu diri ya. Bener nggak? Jadi perlu ya kita tahu diri kita ya. Harus. Mengenal. Itu awal dari seberapa dalam kita mengenal diri kita. Itu adalah awal dari kita ini menjadi solusi atau kita menjadi bagian dari masalah dalam masyarakat. Troublemaker. Ya, troublemaker atau solution maker nih. Betul. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu diri kita, wah saya ini sanguin atau koleris ya. Ternyata Tuhan kasih kita tuh koleris, tapi kita nggak mau mengembangkan diri, kita takut memimpin, kita takut menyuarakan suara opini kita, akhirnya kita menjadi flegmatis. Lawannya koleris kan. Akhirnya ya Tuhan nggak bisa bekerja maksimal karena Tuhan menciptakan kita tuh kamu harusnya koleris, saya butuh kamu tuh memimpin, tapi kamu nggak mau, kamu takut. Akhirnya dia di belakang terus. Itu berarti berkaitan dengan panggilan betul, panggilan hidup, panggilan pelayanan. Akhirnya harusnya dia jadi WL, misalnya WL kan di depan atau pengkhotbah. Akhirnya dia cuma jadi multimedia di belakang. Sayang banget kan? Potensi yang Tuhan beri itu banyak, tapi ya itu lari ke gambaran di Alkitab, talenta 1 dia kubur. Nah Tuhan datang mana? Gitu Bu. Nah sebetulnya. Itu kalau menurut Coach itu apa yang membuat orang itu mengubur? Mengubur sesuatu yang dia punya dalam dirinya. Itu pertanyaan yang sangat bagus, tapi memang jawabannya sangat luas. Artinya begini. Pertama pasti karena dosa ya. Karena dosa itu berusaha merusak blueprint yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan siapkan. Lalu, bagaimana orang tua si anak itu membesarkan dia? Sesuai dengan prinsip Alkitab enggak? Ya pola asuh. Kalau sesuai dengan prinsip Alkitab itu mending lebih baik karena relnya udah benar. Relnya benar. Tinggal variasinya kan bisa kadang-kadang keluar rel itu wajar manusia. Tapi bisa dibalikin. Tapi yang parah adalah kalau relnya nggak ada Bu. Jadi nggak ada prinsip Alkitab Jadi sesuai dengan cara orang tua itu dibesarkan, mungkin dengan kekerasan juga. Akhirnya dia mewariskan pola asuh itu pada anaknya juga sama, kekerasan. Itu yang biasanya merusak anak-anak mereka. Jadi dari keturunan yang rusak menghasilkan keturunan yang rusak. Kalau nggak dipulihkan akan seperti itu. Dan itu makanya kalau orang bilang kutuk ya, sebetulnya bukan, kalau kutuk mungkin rohani ya. Tapi di luar itu adalah cara pola asuh warisan dari pola pikir mindset yang salah dan membentuk kepribadian si anak ini. Iya. Akhirnya si anak ini kehilangan temperamen aslinya. Gitu. Iya, jadi saudara kalau saya lihat tadi apa yang disampaikan Coach Rama, yang pertama adalah kita ini harus tahu dulu bahwa kita semua perlu mengembangkan diri. Tidak ada satu orang pun yang diciptakan terlalu sempurna sampai sudah tidak ingin mengembangkan diri. Apalagi yang kedua tadi Coach Rama udah bilang, yang membuat manusia rusak itu pasti karena dosa. Dosa itu penghancur. Yang ketiga, orang-orang itu dibentuk karena pola asuh orang tua yang salah, tidak sesuai firman Tuhan. Jadi itu yang menyebabkan sampai terkadang orang mengubur talenta yang dia punya itu. Seperti segini cerita sekilas yang kesaksian saya di episode sebelumnya. Saya dibesarkan melalui keluarga yang tidak harmonis, yang selalu bertengkar segala macam itu kan. Yang akhirnya membentuk diri saya dulu itu minder sekali Bu. Wah saya nggak bisa nih ngomong di depan publik seperti ini. Saya nggak bisa, saya takut sekali. Saya takut tuh seperti waduh pokoknya takut deh nggak bisa ngomong gitu. Tapi ternyata itu karena lingkungan yang kurang bagus ternyata. Nah di situ Tuhan memulihkan akhirnya ini diri kamu yang sebenarnya ini. Kamu tuh berani tampil, kamu berani menyuarakan opini, kamu mau mengajar. Akhirnya pelan-pelan, memang itu nggak mudah Bu untuk kembali ke blueprintnya Tuhan Tapi kalau waktu kita udah berserah, udah belajar mengikut suara Tuhan ya, pasti Tuhan akan tunjukkan jalan. Nah saya ini diberkati sekali tadi Coach Rama bilang dia dulu waktu kecil sering mengalami pengalaman kekerasan, melihat orang tuanya berantem dan lain sebagainya, sampai dia menjadi pribadi yang menutup diri nggak berani tampil di depan umum. Sekarang ini Coach, banyak orang tua yang datang dengan keluhan anak. Ini Bu, anak saya bingung, orangnya menutup diri, orangnya ini, lalu mereka mulai mencari solusi
bagaimana anak ini dimasukkan ke tempat-tempat tertentu untuk itu sebenarnya kalau menurut saya ya peran penting yang pertama kali itu justru ada di dalam keluarga ya Coach ya. Betul. Harusnya sih memang dikala dilihat ada masalah di dalam diri seorang anak, orang tua itu harus introspeksi. Yang pertama. Kenapa anak saya seperti ini misalnya? Kenapa anak saya memberontak misalnya? Kenapa anak saya malas belajar ya kan? Suami istri itu harus introspeksi. Teladan apa yang mereka telah berikan selama ini? Apakah teladan yang marah-marah juga di rumah, ya kan? Betul. Kalau orang misalnya suami kepada istrinya ngomongnya keras, kasar, maki-makian keluar, anaknya pasti nggak jauh dari situ. Betul. Ya kan? Atau teladannya kurang bagus, pasti anaknya akan meniru gitu. Iya, benar tadi apa yang dikatakan oleh Coach Rama. Ketika suami perlakuannya kasar kepada istri, istrinya akan memperlakukan anaknya kasar. Iya, pelampiasan. Iya, pelampiasan. Saya pernah mengalami satu kasus konseling begitu, Coach. Dia bilang, "Ibu, karena suami saya itu berlaku kasar kepada saya melampiaskannya kepada anak saya. Setelah itu saya merasa kasihan, kenapa saya pukul padahal anak ini tidak bersalah." Kok bisa seperti itu ya Coach ya? Saya ingat waktu saya kecil dulu, ya itu keadaan keluarga saya sering bertengkar. Nah sekali waktu saya belajar yang ngajarin mami saya kan ya mungkin karena faktor juga kurang konsentrasi jadinya kan karena masalah itu. Akhirnya agak lamban waktu itu berhitung matematika kalau nggak salah. Saya masih ingat sampai sekarang loh Bu. Nah, gak bisa hilang ya? Gak bisa hilang karena apa? Saya dilempar kotakan sama mami saya. Saya nggak bisa, saya dilempar, dia emosi sekali. Saya lihat wajahnya, saya takut, emosi gitu loh. Lempar saya kayak ini, masa marahnya kayak pelampiasan. Kalau saya evaluasi sekarang. Jadi marahnya bukan ke anak, tapi marahnya ke suami, anak yang kena. Iya betul. Yang saya evaluasi akhirnya begitu. Ini kenapa cuma nggak bisa begini aja, marahnya segitu amat gitu loh. Ternyata saya waktu evaluasi saya pikirkan, saya analisa. Waktu saya sudah dewasa sekarang, oh itu pelampiasan, kasihan. Jadi yang kalau keluarga kurang harmonis, korban pertama itu sebetulnya bukan suami istri itu, tapi anak-anak mereka itu korban pertama. Nah, tinggal seberapa kuat anak itu bertahan kalau terus-menerus seperti itu situasinya. Bisa bunuh diri atau bisa ekstrimnya seperti itu. Atau bisa menyakiti ayah. Yang paling gampang adalah anak itu menyangkal diri dia. Jadi anak itu merasa dia menyesal dilahirkan di keluarga itu. Dia ingin lihat keluarga yang lain yang lebih harmonis. Kenapa saya tidak dilahirkan di keluarga itu? Kenapa saya dilahirkan di sini? Saya sempat seperti itu karena secara psikologis dulu. Saya sampai dulu sempat turunkan foto-foto keluarga saya waktu saya SMA. Karena saya lihat kenapa keluarga cuma untuk cekcok aja, nggak ada damai sejahtera, nggak ada senyum, nggak ada sukacita, ya kan? Bawaannya setiap hari tegang terus ya. Buat apa keluarga kalau begitu kan? Saya sempat protes itu. Tapi ditegur waktu itu sama papi saya, dan mungkin Tuhan juga dengan caranya ya mungkin kita benar, tapi kembali respon kita seperti apa, nah itu menentukan. Nah sejauh mana Coach Rama melihat keinginan dari seorang manusia itu untuk melampiaskan? Kenapa bisa ada orang pengen melampiaskan? Ya itu dalam suatu situasi di mana orang itu tertekan jiwanya. Dan dia tidak bisa melawan balik bagi penindas. Si penindas yang menindas dia secara kejiwaan itu, entah itu suaminya, entah itu orang tua yang menindas dia nggak bisa melawan kan. Akhirnya dia akan mencari pihak yang lebih lemah. Di sekeliling dia yang orang paling dekat terutama. Siapa? Mungkin biasanya anaknya yang paling lemah kan. Nah itu biasa dilampiaskan ke situ. Ya kan? Kalau nggak ada di situ mungkin pembantunya kalau ada, atau mungkin siapapun yang ada di rumah yang dianggap dia lebih lemah dari dia, itu ya kan pelampiasan. Dan tanpa disadari banyak orang yang seperti itu ya. Banyak. Nanti dia naik taksi, sopir taksinya dimarahin, padahal dia berantemnya sama suaminya di rumah. Jadi stok pelampiasan di rumah udah habis. Dia cari yang di luar, ya kan? Dapatnya tukang sayur. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat ada kita jalan, tahu-tahu orang marah sama kita, wah dia lagi sensi di rumah nih, jangan dilayani. Itu sebenarnya bukan kita ya. Bukan kita, orang itu. Jadi berarti hati-hati sekali dong kayak guru. Ya betul. Ya dia bisa bikin pelampiasan sama murid tuh di sekolah. Iya betul. Ya. Pendeta sama jemaat dong. Jadi memang kasihan kalau kita bahas dalam topik keluarga, memang anak-anak seringkali menjadi korban pertama dari
ketidakharmonisan sebuah keluarga. Iya. Jadi ya. Makanya saudara, karena itu juga ya, saya itu kalau orang datang konseling katanya anaknya bermasalah, saya selalu bilang coba Bapak Ibu introspeksi. Hubungan suami istrimu bagaimana? Kalau engkau di rumah harmonis, ada Tuhan, maka anak-anak juga pasti akan sehat dalam pertumbuhan jiwa mereka. Ya. Nah, tadi kita kembali kepada pelampiasan emosi. Kalau saya secara firman, Coach Rama ini secara ilmu pengetahuan ya. Jadi saudara, setiap orang tuh firman Tuhan berkata, kenapa tadi Coach Rama saya tertarik, dia bilang suami marah-marah istri tertekan di jiwanya. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Ketika orang marah itu kenanya di jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak. Dia kepengen balas. Istri marahin suami marahin anak marahin pembantu marahin kucing. Jadi ketika terjadi yang seperti ini, maka ya itu yang merusak sebenarnya hubungan. Nah, setiap orang itu butuh pelampiasan jiwa. Nah, makanya kita harus mengenal diri kita sendiri. Kalau orang sudah mengenal Tuhan, lah pelampiasannya gimana? Doa. Ya, kita larinya ke sana ya. Ya, satu sebetulnya begitu kita udah mengetahui personality ini, personality kepribadian temperamen kita, dan kita udah berdamai dengan diri kita, ini kuncinya ya. Bukan tahu aja nih, tahu tapi kalau benci diri, wah aku nggak suka nih. Ternyata kok saya plekma banget ya, pemalas sekali kan. Kesannya plekma pemalas, kan bukan pemalas tapi lamban memang, dan speednya lebih lamban. Terus dia benci diri sendiri, saya pengen jadi koleris nih. Misalnya ada juga kayak gitu, pengen jadi orang lain. Pengen jadi orang lain, dia membenci diri sendiri, artinya kan dia nggak mau menerima diri dia apa adanya. Kalau dia nggak mau terima diri dia, berarti dia tidak menerima rancangan Tuhan nih atas dirinya. Ujung-ujungnya adalah dia memberontak sama Tuhan, toh. Iya. Nah, itu yang jadi akar permasalahan. Sebetulnya dari masalah-masalah yang lain pasti awalnya dari diri kita. Tapi kalau kita udah tahu, oh saya ternyata seorang melankolis yang perasa. Oh berarti memang saya sensitif orang bawaannya. Tuhan kasih sensitivitas ini lebih dalam diri saya untuk mengetahui kebutuhan orang lain misalnya. Ya kan? Dan kalau kita lihat kembali kepada penciptaan Tuhan dan rencana Tuhan, orang sensi harusnya jadi kayak pendoa. Ya, pendoa, counselor ya. Counselor. Berarti sebetulnya bisa jadi apa aja. Tinggal memaksimalkan potensi yang dia miliki. Jadi gembala lebih bagus lagi karena dia sensitif terhadap kebutuhan domba-dombanya kan. Tapi kayak tadi yang Coach Rama bilang, ada orang yang tidak mau menerima dirinya sendiri. Nah, misalnya kayak tadi dia tahu dia itu flekma, saya ini lamban. Sebenarnya bisa nggak sih orang flekma berubah jadi rajin, tuh bisa nggak? Nah ini yang bisa. Lagi kita bahas. Itu bisa dan sebetulnya wajib sebetulnya untuk kita harus misalnya kita tahu bahwa diri kita adalah seorang flekmatis, ya kan? Flekmatis yang damai, yang suka kompromi, yang maunya main aman. Tapi di suatu waktu akan dibutuhkan sebuah keputusan yang tegas dari kita. Nah itu memang kelemahan kita kan, nggak bisa mengambil keputusan sebagai seorang flekmatis ya. Tapi akhirnya kita kan mau nggak mau belajar dari si merah nih, si koleris kuat. Karena dia begitu mudah dan spontan dalam memutuskan sesuatu, begitu cepat waktunya, bisa 10 keputusan dalam sehari misalnya. Sedangkan flekmatis 1 keputusan dalam sebulan. Itu pun struggle banget ya kan. Artinya kalau bangun negara nggak jalan-jalan tuh. Jalan tol nggak akan terjadi. Artinya dia harus mengadopsi kekuatan dari si koleris kuat. Harus belajar. Itulah namanya mengembangkan. Itu namanya mengembangkan diri. Betul. Melihat kelebihan orang lain lalu kita adopsi. Jangan justru jadi sebagai alasan, kekurangan. Excuse. Saya flekmatis, saya nggak bisa ngambil keputusan dengan cepat. Ya tunggu saya dong, harus sabar dengan saya dong. Wah itu bahaya. Itu bahaya itu. Itu yang hasil yang tidak diinginkan dari kelas personality sebenarnya. Jangan justru jadi excuse, tapi jadi cambuk. Oh berarti saya kurangnya apa nih? Iya. Jadi begitu kita ngelihat weakness kita, oh ini saya celah saya di sini. Ada solusinya, pasti ada. Pasti di temperamen lain bukan? Nah, dari merah nih ternyata kekuatan saya, ambil itu, ambil masukin ke kita. Iya, saudara. Jadi pentingnya pengenalan diri dan pengembangan diri itu adalah di sini. Ketika kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa,
ada yang harus ditambahkan, ada yang harus dikurangi, ya, karena kita mencapai yang Alkitab bilang karakter Kristus. Dan itu pasti bisa kalau kita mau berubah, dan semua orang harus berubah ya. Harus berubah. Ya tadi Coach Rama bilang jangan jadikan itu sebagai alasan. Ada orang-orang yang ya saya memang seperti ini. Misalnya saya koleris, memang saya pemarah. Loh saya ini memang dulu pemarah. Tapi ketika saya bertobat, saya baca Roma 12 ayat 1 dan 2, berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau bisa mengenal apa yang terbaik kehendak Tuhan. Lalu saya mulai mencoba, dan itu tidak gampang loh. Memang. Tidak gampang itu, tapi niat satu modalnya kita untuk merubah diri itu adalah mau dan tahu dan berserah kepada jalan Tuhan. Karena prosesnya di situ sebetulnya, seberapa tahan kita melewati proses itu kan. Dan kenapa kita membahas ini saudara? Karena di luar sana banyak orang yang belum tahu. Ya itu tadi dalam tanda kutip saya bilang banyak kekacauan terjadi karena tidak tahu diri. Bayangkan orang nggak tahu diri masuk dalam pernikahan nih Pak. Aduh, itu awal mula dari bencana. Jadi memang harus ya kita nih tahu ya benar-benar. Saya punya mimpi sebetulnya waktu dulu itu karena saya ngalamin sendiri Bu. Jauh sebelum saya mengerti tentang pengetahuan ini, Tuhan kasih pengetahuan ini pada saya ngalamin dulu pahitnya bagaimana sebuah keluarga yang tidak harmonis. Ya kan? Jadi di situ ternyata Tuhan akhirnya tuntun kasih solusi secara praktis dan pengetahuan, hikmat. Saya pernah punya mimpi adalah sebelum sebuah pasangan menikah harus mereka tuh dibekali dengan pengetahuan seperti ini. Karena dari situ itu menjadi bekal buat mereka untuk mereka mengetahui diri sendiri dan pasangan dia. Dan nantinya akan menjadi bekal buat mereka untuk mengasuh anak mereka. Betul. Nah itu penting. Saya itu nggak bisa bayangkan Bu, kalau pasangan menikah nggak tahu diri. Waduh, itu gila itu sih. Iya betul. Keseharian mereka ini seberapa akan pasangan keluar, intensitasnya itu kan semakin sampai akhirnya kita bosan ngeliat pasangan kita. Makanya banyak yang cerai. Nah, memang iya. Akhirnya saya setuju dengan salah satu tayangan di Bu Debbie, di channel Bu Debbie tentang perceraian bukan solusi. Karena memang bukan solusi. Iya. Selama kita menikah dengan manusia, pasti ada masalah. Iya, pastilah. Misalnya menikah dengan hewan. Nggak boleh itu berdosa. Atau nggak menikah. Itu pun jadi masalah kalau nggak tahu diri. Kecuali memang itu karunianya selibat ya. Iya. Jadi saudara ya, jadi Coach Rama ini kenapa di akhirnya dia belajar tentang ilmu ini karena berawal dari pengalaman pribadi ya. Jadi beliau ini dilahirkan dari sebuah keluarga yang ya nggak tahu diri tadi. Orang tuanya dua-dua akhirnya terjadi percekcokan, berantem karena tidak tahu diri. Nah dari situ tadi saya tertarik itu Coach Rama bilang sebaiknya orang Kristen itu untuk mencegah angka perceraian. Sebaiknya sebelum menikah tahu diri dulu, warna kita tuh apa, sebaiknya jodoh kita itu apa, siapa, orang yang seperti apa. Saudara, kalau saudara rindu misalnya ada yang bertanya di situ ya, Bu, kita pengen nih gereja kita, anak muda kita biar tahu warnanya apa. Bisa hubungi Coach Rama. Nanti di sini saudara bisa tanya, nomor HP-nya ada di sini. Bisa tanya juga kepada saya. Tenang, dia nggak minta bayaran. Orangnya enak. Kenapa? Dia cuma niat pengen nolong karena dia dulu mengalami masalah itu ya Coach Rama. Sejauh mana nih kalau orang mau menikah terus nggak tahu dirinya, nggak mengenal? Aduh, itu akan menjadi awal mula sebuah masalah. Jadi ya bayangkan saja Bu, kalau seorang suami tidak mengetahui bahwa dia seorang koleris, begitu dia ketemu dengan pasangan dia yang koleris, jadi semua keputusan bakal bisa kita lihat berasal dari si istri. Dua-dua, ya kan? Iya, keras yang seharusnya ini suami posisinya menyangkal diri dia nih sebagai seorang koleris. Akhirnya dia ngikut si istri kan. Nanti akan jadi kebalik. Artinya seorang imam itu seharusnya kan suami. Kalau dia nggak berani ambil keputusan, wah bahaya. Kalau istri terus yang mengambil keputusan, begitu salah dia nggak bisa di hadapan Tuhan, dia nggak bisa. Wah ini salah kamu Hawa. Tuhan carinya bukan Hawa. Bukan Hawa yang Tuhan cari, Adam nih dicari. Ini yang tanggung jawab. Tanggung jawab, padahal yang ngelakuin si Hawa kan. Nah di situ wajib untuk pasangan ini mengerti dan menerima diri dia apa adanya dan mau berubah, mengembangkan diri. Nah itu kata kuncinya. Jadi tidak cukup dengan kita tes, begitu tes kita tahu berhenti sampai di situ hasil kita, temperamen kita, terus kita berhenti, nggak nerima, nggak nolak, pasif. Nah ini nggak boleh juga.
Jadi mending menolak atau terima gitu loh. Dan mengembangkannya. Dan lebih baik sih menerima dan mengembangkan. Kelemahannya kita kurangin, kekuatannya kita pertajam. Nah di situ baru kita bisa menerima orang lain, pasangan kita. Ya kan, kalau kita udah terima diri kita bisa menerima orang lain. Nah dari situ baru mulai relnya udah bener tuh. Iya. Itu pun Bu, relnya udah bener. Pasti ada tantangan. Pasti. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau pasangan yang menikah tidak mengerti diri mereka masing-masing, tidak saling menerima, aduh bakal berat sekali. Iya. Jadi saudara, kalau kita bicara tentang kehidupan manusia itu sangat-sangat ya memang kompleks, rumit berpikir tentang jiwa. Dalam jiwa itu Tuhan ciptakan kepribadian ya, pikiran, perasaan dan kehendak. Saya kalau ingat tadi yang Pak Coach Rama bilang orang menikah harus saling tahu. Mungkin kalau kita kaitkan dengan firman Tuhan, itu yang kita bilang jangan jadi pasangan yang tidak seimbang. Ya betul, tidak seimbang. Ya. Jadi kita ini harus menikah itu harus seimbang. Seimbang itu artinya di sini apa? Sama-sama tahu lah. Sama-sama tahu ya. Sama-sama tahu. Ya, sama-sama memiliki pengetahuan basic yang sama. Yang sama. Fondasinya sama. Itu yang dimaksud seimbang. Seimbang. Jadi kalau si suami tidak mengerti tentang personality, tidak mengerti tentang Alkitab, sedangkan si istri mengerti dua-duanya, nah ini kan berat. Ya kan. Jadi konsep yang suami pakai beda dengan konsep dengan si istri. Ini yang tidak seimbang sebetulnya. Tapi bukan berarti seimbang itu kaya dengan si kaya, Kristen dengan Kristen. Bukan begitu sebetulnya. Tapi secara iman dan mentalitas, pengetahuan. Ini harus seimbang. Coba bayangkan kalau satunya misalnya kita ngomong IQ ya 50, satunya 200. Kira-kira ini bertahan nggak? Satunya ngomong dia nggak paham. Makanya tiap hari kadang di rumah bego lu. Iya. Jadi memang nggak boleh terlalu terjomplang juga. Harus saling mengisi. Iya, dan yang terutama pengetahuan itu adalah dalam hal mengenal diri sendiri, personality itu tadi ya. Kita harus tahu bahwa Tuhan menciptakan kita dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi saudara, saya percaya bahwa selama saudara mengikuti segmen ini, konten saya ini, saya juga kenapa sih terbeban untuk mengangkat ini, karena ternyata banyak orang Kristen yang belum mengetahui. Ya jadi saudara, kalau saudara pengen belajar lebih lagi, yang pasti terus ikuti channel saya, dan ada Coach Rama di sini yang juga menyediakan nomor HP. Kalau saudara yang pengen tahu, kumpulkan beberapa orang, itu harus melalui tes ya Coach Rama ya. Coba harus tes nih. Jadi ini modulnya, materinya. Kita harus mengisi, ada 40 pernyataan, nanti di belakang ada skor. Nah di sini akan tertera semua. Jadi ini bukan nujum. Bukan nujum. Semua ada bisa dipertanggungjawabkan dan semua udah terbukti. Jadi di sini akan tertera secara angka kombinasi kita apakah kita koleris, melankolis, SK atau dan sebagainya. Baru di situ kita akan tahu PR kita. Di sini akan kelihatan kekuatan kita berapa, kelemahan kita berapa. Gitu. Mana yang perlu dikembangkan, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu diubah ya. Kita berangkat dari situ, baru kita akan kenal diri kita. Gitu. Dan ketika kita mengenal diri kita, itu akan membantu kita beradaptasi dengan mudah dengan semua orang. Jadi kalau kita sudah tahu, ya kayak saya sekarang, saya tahu suami saya itu flekmatis ya. Kadang kita kemana itu dia lupa bawa apa gitu ya. Saya sekarang tersenyum saja. Saya cuma bilang sama dia, flekma ya. Kalau saya kebalik, koleris tuh sukanya buru-buru. Nanti buru-buru suami saya cuma gini, koleris. Tapi jadi sesuatu yang indah. Kenapa? Kita sudah saling tahu. Bisa saling menerima. Iya. Sekarang Coach Rama, sebelum saya tutup, ada yang mau disampaikan mungkin buat pemirsa. Mungkin bagi para pemirsa yang menyaksikan, saya hanya berpesan, persiapkan sebelum menikah. Bagi yang belum menikah nih terutama supaya tidak konseling semua sama saya bercerai. Konselingnya indah-indah, jangan yang cerai gitu kan. Konselingnya ngajak makan boleh. Jadi saya berpesan sangat penting untuk mengetahui diri sendiri pertama sebelum menikah, dan tahu calon pasangan kita ini temperamennya apa, kombinasinya apa. Nah mungkin ada pertanyaan sering kali dilontarkan itu, wah saya cocoknya apa ya Pak ya kalau saya menikah ya. Sebenarnya nggak ada cocok dan nggak cocok. Tinggal semua nggak cocok karena semua punya ego. Nah tinggal sekarang pertanyaannya adalah seberapa mahalnya kita mau bersedia membayar dengan temperamen yang beda-beda nih. Misalnya saya seorang koleris, saya nggak cocok sama flekmatis, tapi saya tertarik nih sama flekmatis. Ya udah, mau bayar harganya nggak dengan kelambanan dia, padahal kamu cepet. Nah misalnya hal gini kan. Di temperamen yang lain juga sama, pasti akan terbentur dengan plus minus masing-masing. Nah tes diri, mengerti dan terima prinsip-prinsip Alkitab, baru
mulai masuk ke pernikahan. Karena setelah menikah pun bukan berarti semuanya mulus. Oh, bukan terus indah. Kalau saudara menikah harapannya bahagia, nggak usah nikah. Iya betul. Jadi Anda salah alamat. Salah alamat. Menikah itu adalah salah satu proses, salah satu tempat sekolah untuk kita menajamkan temperamen kita masing-masing. Wah, untuk mengeluarkan potensi kita di situ. Jadi ya pasti ada sukacita dan dukacita, pasti ada plus minusnya. Amin. Nah, tapi yang penting di sini adalah mentalitas kita udah siap. Jadi jangan kita seperti kucing dalam karung. Yang penting nikah, seneng senengnya. Pasti nanti ada suatu masa senang itu akan turun kadarnya. Tinggal komitmen yang diminta. Jadi kalau komitmen nggak kuat, rontok pasti. Ya itu memang yang akhirnya Tuhan ajarkan di situ, Bu Devi. Iya. Jadi saudara ya sangat menarik sekali sebenarnya perbincangan ini. Ya tadi sudah dibilang bahwa pernikahan itu sekolah kehidupan yang kita nggak pernah berhenti belajar. Iya betul. Ya kita nggak pernah berhenti belajar. Saya ingat dulu ketika saya itu waktu baru menikah, Coach Rama tiap hari saya bikinin dia kopi. Karena kita masih berdua, masih bulan madu. Setelah manis-manis ya. Masih manis terus. Begitu madunya sudah masih ngucur. Iya, masih madu asli hutan. Mahal lagi. Tapi begitu keluar anak, melahirkan anak, saya juga kan ada capeknya. Ya, sementara harus melayani suami. Madu mulai menipis, tinggal lebahnya. Tinggal sengatnya. Tapi ketika kita menyadari kepribadian kita, menyadari bahwa kita harus berubah. Ya itu tadi, bagaimana berubah, kita harus menjadi seperti Yesus. Alkitab berkata, akhirnya saya baca Alkitab tuh, lakukan segala sesuatu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah kalau kita sudah kembali kepada firman Tuhan, maka saya percaya itulah yang akan membantu kita berubah saudara. Tapi kita kenali dulu diri kita. Terima kasih Coach Rama sudah hadir bersama saya hari ini dan menjadi berkat. Nantikan episode kami yang selanjutnya dan Tuhan memberkati saudara semua. Salam restoration, salam apa? Pemulihan. Anda dipulihkan untuk memulihkan orang lain. Tuhan memberkati. Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati.